Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, namun juga menyangkut kemandirian daerah, kesejahteraan petani, dan masa depan generasi bangsa. Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang dikenal sebagai daerah agraris terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan melalui berbagai inovasi, kolaborasi, dan kerja nyata di lapangan. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan, namun juga menguatkan posisi Blora sebagai daerah yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan regional maupun nasional. Pada kesempatan talkshow kali ini kita akan berbincang langsung dengan Bupati Blora untuk menggali lebih dalam strategi, program unggulan, serta capaian Blora dalam mewujudkan swasembada pangan, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Lantas bagaimana langkah konkret yang telah dan akan dilakukan pemerintah Kabupaten Blora? Tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan? Semua akan kita bahas dalam Sapa Jateng. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan pemirsa sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketahanan pangan bukan hanya terkait dengan kemandirian pangan, namun juga terkait dengan kesejahteraan petani dan masa depan dari generasi bangsa. Dan seperti yang kita ketahui, Kabupaten Blora dikenal sebagai daerah agraris, terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan hal tersebut, saat ini kami sudah bersama dengan Bupati Blora, Pak Arief. Apa kabar nih Pak Arief? Kabar baik, Mbak. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ini di tengah kesibukan Pak Arief masih ini yang memberikan kesempatan kita untuk berbincang terkait dengan hal-hal ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Blora. Mungkin bisa diceritakan lebih detail nih Pak Arief terkait dengan ketahanan pangan dan swasembada pangan yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terima kasih, Mbak. Jadi Blora ini salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang insya Allah berkomitmen untuk mendukung program dari Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, dan juga Bapak Gubernur Jawa Tengah juga di tahun 2026 ini akan fokus untuk program ketahanan pangan. Karena dari sisi potensi, kita ini Blora ini populasi sapi terbesar di Jawa Tengah, hampir 280.000 ekor. Dari penghasil jagung kita nomor 2 se-Jawa Tengah. Kalau padi kita 5 besar di Jawa Tengah. Selain juga potensi yang lain seperti halnya perikanan, seperti halnya hortikultura, dan juga sayur mayur, buah-buahan ini juga punya potensi untuk kita kembangkan di Blora. Oleh karena itu kita program ketahanan pangan ini menjadi salah satu program prioritas yang akan kita jalankan ke depan dalam rangka untuk muaranya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, karena mayoritas masyarakat Blora ini para petani dan para peternak. Jadi berdasarkan potensi itu, di visi misi kami bahwa program ketahanan pangan ini menjadi salah satu program prioritas yang ke depan akan kita jalankan, Mbak. Oke, Pak Arief, kemarin kan kita ada juga beritanya terkait dengan memberikan penghargaan pada pejuang ketahanan pangan. Ini seperti apa sih Pak ini kategorinya? Ya, jadi gini, kita sadar bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, kita tidak bisa sendiri, tentunya harus bergandengan tangan dengan berbagai macam stakeholder, baik pemerintah, TNI, Polri, para pegiat, termasuk juga kami menggandeng para petani milenial, karena generasi petani kita ini harus ada yang meneruskan ke depannya. Jadi Betul. kemarin kita serahkan berbagai kategori, baik itu untuk Babinsa yang berprestasi, Koramel yang berprestasi, karena kita ada MOU dengan Kodim untuk kaitannya ketahanan pangan ini. Termasuk juga kita untuk Balai Penyuluh yang berprestasi, termasuk desa yang berprestasi, termasuk juga kelompok tani, terus ada juga anak-anak milenial yang petani milenial yang berprestasi, termasuk juga untuk Gapoktan, untuk pembudidaya ikan, termasuk juga untuk
peningkatan kualitas gizi keluarga, kita ajak juga PKK, terus kemudian juga para petugas kita yang melayani untuk petugas kesehatan hewan, terus kemudian ada inseminator, ini katanya dengan ternak ini, terus kemudian ada juga eh, penyuluh perikanan, penyuluh pertanian, dan juga kategori lainnya, Mbak. Kita semua kategori kita berikan kepada yang punya komitmen dan punya dedikasi untuk mendukung program ketahanan pangan ini. Oke, ini berarti semacam reward bagi mereka yang memang menunjukkan hasilnya gitu ya, Pak Arif. Ya betul. Jadi kita Memberikan terhadap pejuang-pejuang apresiasi. itu, ya mereka kita berikan piagam, kita berikan piala sebagai bentuk apresiasi kita bahwa program inovasi di bidang pangan ini ternyata bermanfaat untuk masyarakat. Nah, termasuk kita beberapa tahun ini, 3 tahun ini menjadi kabupaten terinovatif, salah satunya disumbang dari program ini. Nah, ketika awal itu ada program gerakan kota sejuta umat, itu bagaimana populasi sapi kami terbesar, masing-masing rumah itu membuat kotak yang isinya nanti kotoran hewannya dijadikan untuk pupuk organik. Nah, ini dalam rangka untuk mendukung Blora menjadi kabupaten organik. Ini menjadi mimpi kami bahwa kita ingin punya model pertanian yang kita kembangkan yang ramah lingkungan ke depannya. Ini menjadi komitmen kita bersama juga. Oke, berarti semuanya bermanfaat dari sapinya sehingga kotorannya menjadi kompos bagi tanaman ya, Pak Arif ya. Jadi Ya, luar biasa untuk sekali ini. pertanian organik, ya betul. Oke, Pak Arif, kalau kita lihat jagung ini kan nomor 2 kalau yang di Blora. Ini untuk menggerakkan petani, kemudian petani milenial, kemudian untuk mempertahankan ini, bahkan untuk meraih menjadi nomor 1 itu kan pastinya tidak mudah. Ada tantangan. Selama ini tantangan yang dihadapi apa aja nih Pak Arif? Kita akan lanjutkan usai jeda yang satu ini Pak Arif. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita akan lanjutkan perbincangan yang sangat menarik dengan Bupati Blora Pak Arif. Pak Arif, terkait dengan tantangan tadi di segmen 1 yang saya tanyakan, kalau mempertahankan ini aja sudah susah ya, apalagi untuk meraih lebih tinggi lagi. Tapi pastinya semua bisa dihadapi. Selama ini ada tantangan nggak yang dihadapi oleh Pak Arif selaku Bupati Blora? Jadi memang kita ingin nanti agar produk-produk yang kita hasilkan ini ke depan bisa hilirisasi, Mbak, sesuai dengan program dari pemerintah pusat ini kan program hilirisasi. Nah, selama ini seperti halnya ternak, Mbak, itu kan kita hanya populasi sapi terbesar, tapi motong ternaknya diolah itu di Jabodetabek. Kita Oke. penghasil jagung terbesar nomor 2, tapi pabrik pakannya tidak ada di Blora. Nah, termasuk kita juga penghasil padi, tapi juga keluar juga. Kita inginnya nanti minta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk program hilirisasi ini agar semangat dari para petani semakin meningkat seperti halnya RPH, mungkin nanti ada rumah potong hewan yang itu bisa diolah menjadi sosis, nugget atau yang lainnya. Termasuk juga kita ingin jagung-jagung kita yang selama ini orang itu hanya ngambil bahan mentahnya untuk Iya. pabrik-pabrik diolahnya menjadi pakan ternak di tempat lain itu kan, termasuk juga produk-produk yang lainnya. Nah, ini program hilirisasi ini sangat kita harapkan agar ke depan nilai tambah untuk para petani ini semakin bisa kita tingkatkan, bisa kita hasilkan dari Blora ini, Mbak, gitu, Mbak. Berarti ada olahan pangannya nanti ya Bapak ya, jadi jagung dari mentah, Ya, kemudian olahan pangannya jadi UMKM ya, itu bergerak semua gitu ya Pak Arif. betul, betul ya.
Pak Arief, ini kalau ketahanan pangan ini kan dari Kabupaten Blora yang kita lihat ini juga melalui inovasi daerah seperti tadi inovasi-inovasi yang disampaikan oleh Pak Arief. Ini untuk menggait inovasi untuk menggait generasi milenial untuk membantu dalam menyokong inovasi ini ada tantangan nggak bagi Pak Arief sendiri? Jadi alhamdulillah kalau gerakan petani milenial yang ada di Blora ini lumayan agresif karena kebijakan pemerintah ketika menaikkan HPP, harga penjualan padi, terus Padi. kemudian juga eh, harga-harga yang lain ditingkatkan, ini minat para petani milenial untuk bertani ini lumayan, termasuk juga inovasi kaitannya dia bikin greenhouse untuk buah-buahan seperti melon, juga mungkin sayur mayur, apalagi kita juga dalam rangka mendukung program MBG ini, nanti ke depan kita harapkan bahwa para petani milenial ini apa yang menjadi kebutuhan program Pak Presiden kaitannya dengan MBG ini kita dukung. Jadi pangan lokal ini nanti mensuplai untuk kebutuhan MBG ini. Jadi nanti melalui Kopdes Merah Putih, nanti kita harapkan bahwa desa-desa tersebut punya usaha untuk istilahnya beras untuk kebutuhan MBG disuplai dari lokal, terus kemudian Iya. nanti sayur mayurnya, terus kemudian nanti mungkin buahnya, dan juga mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan termasuk tadi sapinya untuk nanti lauknya, terus kemudian kita ada program juga nanti dengan Kementerian Kelautan Perikanan mau mengembangkan untuk lele. Nah, lele nanti akan kita kembangkan untuk kelola di masyarakat termasuk ASN kami. Kami juga ingin nanti ASN kami mendukung program ketahanan pangan ini. Kita punya ASN hampir 11.000 orang. Nah, nanti kalau mereka bergerak semua nanam cabai dan sebagainya, sekolah-sekolah kita gerakkan, termasuk juga kita berharap ini semangat untuk milenial kita ingin nanti kaitannya SDM, kita sudah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang punya jurusan pertanian, peternakan, perikanan. Bahkan kami ingin diaspora kami, guru-guru besar, profesor yang ada di luar sana yang asli Blora mau kita minta untuk bikin politeknik agroindustri, Mbak. Ini dalam rangka untuk bahwa untuk regenerasi ini harus menyiapkan SDM. Jadi anak-anak Blora nanti kita buatkan politeknik yang jurusannya kira-kira pertanian, peternakan, perikanan, yang nanti dia kuliah sambil bekerja. Kita nanti masing-masing desa kita minta untuk mengirimkan anak-anaknya yang lulus SLTA untuk kuliah di politeknik itu. Jadi ya, tentunya kita ingin menyiapkan ini mulai dari hulu sampai hilir agar program ketahanan pangan ini berhasil. Ya, kuncinya memang SDM ini penting. Oleh karena itu kita ingin anak-anak kita punya kesempatan untuk meningkatkan SDM mulai melalui pendidikan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ini, Mbak. Oke, semoga melalui perbincangan ini diaspora yang ada di luar juga mengetahui dan langsung ya Bapak ya, sengkuyung bareng untuk mewujudkan Betul, betul. Blora lebih luar biasa. Barengan bangun Blora, Oke, maju dan luar berkarya. biasa nih. Bapak, kalau kita lihat dari penghargaan Blora, Blora ini kan mendapatkan penghargaan Inovatif Government Award pada tahun 2025. Mungkin bisa diceritakan nih Pak. Jadi bagi pemirsa sekalian yang mungkin pada tahun 2025 belum tahu, mungkin Pak Arief bisa memberikan menjelaskan sedikit terkait dengan penghargaan Inovatif Government Award 2025. Jadi kita alhamdulillah 3 tahun berturut-turut ini mendapatkan kabupaten terinovatif ya, mulai dari 2023, 2024 dan 2025. 2023 itu programnya di bidang pertanian juga lewat tadi yang pupuk organik tadi. Di Iya. 2026 program petani milenial, yang di 2024 petani milenial, yang 2025 ini kaitannya dukungan BUMD untuk pengendalian inflasi. Jadi melalui peran dari tadi dukungan para petani itu, alhamdulillah inflasi di Blora ini bisa terkendali. Jadi nanam cabai, nanti ada istilahnya kalau harga kurang bagus kita adakan operasi pasar. Ini menjadi inovasi kita di sektor pangan. Jadi 3 tahun berturut-turut ini inovasi kita di seputar
bidang ketahanan pangan dan pertanian, Pak. Alhamdulillah, luar biasa sekali nih Pak Arief. Kita Dan akan bahas alhamdulillah lagi. kemarin saya baru dapat kabar Pak Kapolres juga mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden dalam rangka Polres mendukung program ketahanan pangan. Nah, dalam ini yang program jagung. Alhamdulillah Blora menjadi salah satu penerima penghargaan dari Bapak Presiden di Karawang kemarin. Oke, alhamdulillah ini luar biasa sekali prestasi dari Blora nih Pak Arief. Kita akan bahas lebih lengkap lagi di segmen ketiga usai yang satu ini. Ya, terima Benar, Pak. kasih Minum. pemirsa masih bersama kami dalam program Sapa Jateng bersama dengan Pak Bupati Blora, Pak Arief. Pak Arief, tadi segmen 1, segmen 2 sudah luar biasa dijelaskan dengan detail bagaimana ketahanan pangan, swasembada pangan yang ada di Kabupaten Blora. Untuk yang segmen ketiga ini yang mau saya tanyakan adalah target swasembada pangan di Blora pada tahun 2026 ini. Kalau tadi kan sudah 3 tahun berturut-turut mendapat penghargaan juga. Untuk yang 2026 ini targetnya apa ini Pak Arief? Tentunya kita ingin sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan juga Pak Presiden bahwa di 2026 ini fokus kita diarahkan untuk ketahanan pangan juga, bahwa bagaimana nanti kita gerakkan potensi-potensi yang ada, termasuk tadi ya saya sampaikan tadi ya, saya ingin nanti seluruh stakeholder pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, dinas-dinas terkait, kecamatan, nanti tingkat desa, sekolah-sekolah, bahkan ASN kami untuk mendukung program ketahanan pangan ini. Nah, nanti akan kita klaster, mungkin selain padi, jagung, kita mungkin nanti untuk kedelai, termasuk yang pertanian organik ini kita dorong. Saya ingin nanti masing-masing desa di Blora itu ada percontohan untuk organik minimal 1 hektar. Kita sudah kerjasama dengan ormas seperti NU, Muhammadiyah, LDI, terus kemudian nanti dengan Kodim, dengan Babinsa, dengan Polres nanti dengan Babin Kaptimas, semua bergerak untuk nantinya Blora bisa menjadi lumbung pangan ini, mendukung swasembada pangan ini. Termasuk juga kita kembangkan juga untuk digitalisasi. Jadi kita ingin nanti produk-produk yang dihasilkan dari Blora ini setelah tadi mungkin hilirisasi ini nanti bisa dipasarkan melalui digitalisasi ini. Nah, Marketplace kalau mau ini ya Pak nyari ya? mau nyari beras organik nanti dari Blora gitu-gitu. Jadi kita berpikirnya bahwa dukungan dari semua stakeholder ini penting dalam rangka untuk tadi biar semua lini ketahanan pangan ini bisa dihasilkan di Blora ini secara maksimal gitu Mbak. Jadi kita ingin mendorong nanti masing-masing desa, masing-masing kelurahan, kecamatan terus berinovasi sesuai dengan karakter itu masing-masing untuk mendukung program ketahanan pangan ini. Ketahanan pangan. Oke, Pak Arief mungkin ada harapan dan pesan yang ingin Pak Arief sampaikan dan semoga ini Blora bisa menjadi percontohan nasional juga ya Pak Arief ya. Nah, tentunya kami mohon dukungan dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari BUMN, dari CSR, termasuk juga kemarin dengan Bank Jateng kita juga kerjasama untuk bagaimana kita sesarengan, Mbak ya, kita tidak bisa sendiri dengan diaspora-diaspora yang ada di sana, yang sudah punya pengalaman ilmu untuk kita terjun ke Blora, termasuk juga nanti mungkin perguruan tinggi yang ada jurusan pertanian, peternakan, perikanan kita ajak untuk KKN tematik atau praktek-praktek di Blora, dosen pulang kampung untuk tadi terjun ke pelosok-pelosok untuk Berbagi ilmu. mensukseskan ya berbagi ilmu dan mensukseskan program ini karena kami sadar ini program yang sangat mulia, sangat luar biasa yang muaranya adalah kesejahteraan para petani kita nanti bisa naik melalui peningkatan produksi, kualitas, dan juga tentunya kebijakan pemerintah soal harga ini berpihak kepada para petani. Nah, ini kalau harganya bagus, ini semangat para petani untuk menanam, ini saya kira juga bagus. Jadi peran dari masing-masing pihak ini, kalau semuanya
bersatu padu, kami yakin ya rakyat akan sejahtera itu, Mbak. Oke, berarti kunci dari keberhasilan ini adalah kebersamaan. Kolaborasi, Mbak. Ya, kebersamaan, kolaborasi, sinergi, nah ini yang harus kita wujudkan. Jadi nanti kami akan terus berkoordinasi dengan pusat, dengan provinsi, dengan semua stakeholder untuk cita-cita Pak Presiden Prabowo untuk program ketahanan pangan ini harus kita dukung bersama-sama. Matur suwun sangat Pak Arief atas Ya, waktunya. Mbak. Semoga Ini, informasi yang disampaikan Pak Arief ini bisa menjadi hal yang inspiratif dan bermanfaat buat kami semua, buat pemirsa dan masyarakat pada umumnya. Saya Farida Maria, Terima pamit kasih. undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya.